warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Nurfia Dwi Astuti, salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, kakak ingin menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui dulu pengertian dari jaringan. Apa itu pengertian dari jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Berdasarkan struktur dan fungsi sel, jaringan pada tumbuhan diklasifikasikan dalam dua kelompok. Yang pertama, jaringan meristem atau jaringan embrional, dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Nah, yang pertama, jaringan meristem atau jaringan embrional. Pengertiannya adalah jaringan meristem itu disebut juga dengan jaringan muda karena terdiri dari sel-sel yang masih muda atau embrional. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Nah, ini ada ciri-cirinya jaringan meristem. Yang pertama yaitu sel-selnya berukuran kecil. Yang kedua, dinding selnya tipis. Yang ketiga, memiliki ukuran nukleus yang besar. Yang keempat, tidak memiliki vakula. Jika memiliki vakula, itu berukuran sangat kecil. Dan yang kelima adalah memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Nah, sifat totipotensi ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua macam, antara lain yang pertama, meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrional. Meristem primer ini terdapat di ujung akar dan ujung batang. Hal inilah yang memungkinkan akar dan batang bertambah panjang sehingga tumbuhan dapat bertambah tinggi. Nah, yang kedua ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang berukuran yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Nah, meristem sekunder ini bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder yang menyebabkan pertambahan diameter batang, akar, serta pembentukan jaringan pembuluh atau vaskular. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, antara lain yang pertama, meristem apikal, yang kedua, meristem interkalar, dan yang ketiga adalah meristem lateral. Nah, yang pertama ini ada meristem apikal atau meristem ujung. Terdapat di ujung batang dan di ujung akar. Meristem apikal ini menghasilkan pemanjangan akar dan batang tumbuhan sehingga tanaman bertambah tinggi. Yang kedua adalah meristem interkalar atau disebut juga meristem antara. Terdapat di antara jaringan dewasa dan terdapat di pangkal ruas batang. Contohnya di pangkal ruas batang rumput. Ada juga contoh lain itu di ruas-ruas tanaman bambu. Nah, yang ketiga ada meristem lateral atau meristem samping. Meristem samping ini terdapat sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya itu kambium dan kambium gabus atau velogen. Setelah kita mempelajari tentang jaringan meristem atau jaringan embrional, selanjutnya kita pelajari tentang jaringan dewasa. Apa itu pengertian dari jaringan dewasa?
Jaringan dewasa merupakan jaringan yang sel-selnya sudah tidak membelah dan telah mengalami diferensiasi dan spesifikasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan meristem. Ciri-ciri dari jaringan dewasa ini, yang pertama adalah memiliki karakteristik seperti tidak ada aktivitas pembelahan sel. Yang kedua, ukuran selnya relatif lebih besar dibandingkan pada sel-sel meristematik tadi. Yang ketiga, vakuolanya itu besar. Nah, dibandingkan dengan meristem tadi, vakuolanya itu tidak ada. Jika ada pun memiliki sangat kecil. Selanjutnya ada terdapat ruang antar sel, dan yang kelima adalah sitoplasmanya sedikit. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan pelindung, yang kedua jaringan dasar atau parenkim, yang ketiga jaringan penguat, yang keempat adalah jaringan pengangkut. Nah, yang pertama ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Yang kedua ada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, sesuai namanya, jaringan dasar ini disebut dengan jaringan dasar karena terletak hampir di semua tubuh tumbuhan. Selanjutnya, yang ketiga ada jaringan penguat. Jaringan penguat pada tumbuhan ini digunakan untuk memperkuat batang dan daun. Yang keempat ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berdasarkan bentuk dan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu xilem dan floem. Nah, yang pertama itu ada jaringan pelindung pada tumbuhan, itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jaringan epidermis. Apa itu jaringan epidermis? Jaringan epidermis itu adalah jaringan yang terletak paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Adapun ciri-ciri jaringan epidermis adalah yang pertama, sel-selnya tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang kedua, tidak dapat melakukan fotosintesis kecuali sel-selnya itu bermodifikasi menjadi sel penjaga stomata. Nah, fungsi dari jaringan epidermis ini yaitu melindungi bagian atau jaringan dalam tumbuhan dari pengaruh buruk lingkungan atau patogen. Nah, biasanya itu mencegah penguapan juga, dan mencegah penguapan ini jika dia itu bermodifikasi menjadi stomata dan trikomata. Trikomata ini adalah rambut daun. Selain itu, membantu untuk penyerapan air dan unsur hara jika bermodifikasi menjadi rambut akar. Selanjutnya, selain jaringan epidermis, ada juga jaringan gabus. Jaringan gabus ini setelah batangnya itu tumbuh membesar, epidermis itu terdesak sehingga pecah dan rusak. Nah, akhirnya epidermis tidak aktif lagi dan fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Nah, sel-sel epidermis ini dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan yang disebut dengan derivat epidermis. Nah, apa saja derivat epidermis? Derivat epidermis itu yang pertama adalah stomata, yang kedua adalah trikomata. Stomata ini berfungsi untuk pertukaran gas antara O2 dan CO2. Nah, ini ada gambarnya. Di situ ada keterangannya, ada sel penutup, celah sel, dan sel tetangga. Nah, yang paling dalam itu adalah celah sel ya. Selanjutnya, trikomata ini berfungsi mencegah penguapan air
terlalu besar atau secara berlebihan. Nah, setelah jaringan epidermis, ada juga yang kedua, yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Apa itu jaringan parenkim? Jaringan parenkim ini disebut juga dengan jaringan dasar. Seperti yang kakak bilang tadi, jaringan dasar ini karena terletak hampir di semua tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tersusun dari sel-sel hidup. Yang kedua, sel-sel tersusun tidak rapat sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Yang ketiga, dinding selnya tipis dan mempunyai vakuola besar. Vakuola besar ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, ada sel-selnya itu berbentuk polihedral. Polihedral itu adalah segi banyak. Selanjutnya itu ada macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya, yaitu ada 6. Yang pertama, parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Parenkim asimilasi ini terdapat pada batang yang berwarna hijau yang disebut juga dengan korenkim. Misalnya itu ada batang kangkung, bayam. Yang kedua ada parenkim udara atau disebut juga aerenkim. Parenkim udara ini berfungsi untuk menyimpan udara. Nah, parenkim udara ini terdapat pada tanaman-tanaman air yang fungsinya untuk dapat menampung udara. Nah, biasanya itu pada batang teratai sehingga dia itu tetap dapat mengapung. Yang ketiga ada parenkim penutup. Parenkim penutup luka ya. Parenkim penutup luka ini berfungsi untuk menutup luka pada tanaman. Yang keempat, parenkim pengangkut. Fungsinya untuk pengangkutan. Nah, parenkim pengangkut ini terdapat pada xilem dan floem. Yang kelima itu ada parenkim air. Parenkim air ini berfungsi untuk menyimpan air sesuai dengan namanya ya. Parenkim air ini terdapat pada tanaman xerofit. Nah, apa tanaman xerofit itu? Tanaman xerofit itu seperti kaktus. Karena tanaman xerofit adalah tanaman yang hidupnya itu di wilayah yang kering, sehingga ada bagian yang berfungsi untuk menyimpan air. Nah, yang terakhir itu ada parenkim penimbun yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan ini seperti terdapat pada akar, batang, buah, dan biji. Nah, selanjutnya ada macam-macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Nah, seperti pada gambar itu terdapat beberapa macam-macam jaringan parenkim seperti parenkim palisade. Nah, itu seperti pagar, dan parenkim spon. Parenkim spon ini bisa disebut dengan bunga karang. Selanjutnya itu ada parenkim palisade. Parenkim palisade ini terdapat pada daun untuk berlangsungnya fotosintesis. Parenkim palisade ini seperti pada gambar tadi, bentuknya itu seperti kotak dan tersusun rapat seperti pagar. Nah, yang kedua setelah parenkim palisade ada juga parenkim lipatan. Bentuknya itu seperti lipat-lipatan ke arah dalam yang kaya dengan kloroplast. Yang ketiga ada parenkim spon. Nah, seperti yang pada gambar tadi, parenkim spon ini disebut juga bunga karang. Terdapat di daun. Selain itu, fungsinya itu untuk membantu proses fotosintesis. Berfungsi juga untuk menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Yang keempat itu ada parenkim bintang. Bentuknya itu seperti bintang.
Parenkim bintang ini dapat menyimpan udara. Kenapa dapat menyimpan udara? Karena memiliki ruang antar sel yang cukup besar. Selain jaringan epidermis dan jaringan parenkim, selanjutnya yang ketiga yaitu jaringan penguat. Jaringan penguat ini digunakan untuk memperkuat batang dan daun. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan kolenkim dan yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim ini ciri-cirinya yang pertama terdiri atas sel-sel hidup. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung lignin. Lignin itu adalah zat kayu. Yang ketiga, penebalan dinding sel tidak merata. Dan yang keempat, ditemukan pada organ seperti daun atau batang tanaman yang tidak berkayu. Nah, daun atau batang tanaman yang tidak berkayu ini seperti pada batang kangkung, batang bayam yang biasanya kita bisa makan. Nah, selanjutnya itu ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kebalikannya dari jaringan kolenkim tadi ya. Yang pertama itu terdiri atas sel-sel mati. Yang kedua, dinding selnya itu sangat tebal dan kuat karena mengandung lignin. Lignin ini zat kayu yang menyebabkan jaringan itu menjadi keras. Yang ketiga itu ada penebalan dinding selnya itu secara merata. Yang keempat, ditemukan pada batang tanaman berkayu yang sudah dewasa. Nah, ini seperti batang mangga. Nah, ini ada gambar kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim ini bisa dilihat dinding selnya itu tidak, penebalannya itu tidak merata. Nah, kalau yang sklerenkim ini merata. Selanjutnya, berdasarkan letak dan bentuk penebalannya, kolenkim ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kolenkim anuler. Kolenkim anuler ini penebalan dinding selnya itu terjadi secara merata. Yang kedua kolenkim anguler. Tadi anuler, yang sekarang anguler. Nah, kolenkim anguler ini disebut juga kolenkim sudut. Kolenkim sudut ini sudah diketahui dari namanya, penebalan dinding selnya itu pada sudut-sudut sel. Yang ketiga itu ada kolenkim lakunar atau kolenkim tubuler. Adalah penebalannya itu penebalan dinding selnya itu pada permukaan ruang antar sel. Yang keempat itu ada kolenkim lamelar. Kolenkim lamelar ini disebut juga kolenkim papan. Kolenkim lameran ini adalah penebalannya itu di pemanjang. Jadi penebalan dinding selnya itu secara memanjang. Selanjutnya itu ada jaringan sklerenkim, dibagi menjadi 2, yaitu serabut sklerenkim seperti serat-serat yang memanjang. Dan yang kedua adalah sklerat. Sklerat itu adalah sel batu. Nah, sklerenkim sel batu ini tidak seperti serabut tetapi bermacam-macam. Bentuknya itu membulat seperti duri dan tulang. Nah, ini ada gambar. Yang A ini adalah tipe kolenkim lamelar. Yang B itu ada tipe anguler. Kemudian yang C itu kolenkim tubuler. Dan yang D adalah kolenkim anuler. Selanjutnya ini ada gambar sel sklerenkim yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan itu ada sklerein. Nah,
Macam-macam jaringan dewasa. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut ini dibedakan menjadi dua, yaitu silem dan flum. Pertama ada silem. Silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Silem ini terdiri atas 3 unsur. Yang pertama unsur trakeal. Trakeal ini terdiri dari trakea dan trakeit. Seperti pada gambar, yang trakea ini terdiri atas deretan sel-sel yang tersusun memanjang dengan ujungnya itu berlubang dan berkesinambungan pada ujung pangkalnya. Nah, yang lubang di ujung ini namanya lubang perforasi. Sedangkan trakeit ini merupakan sel yang memanjang pada dengan ujungnya itu meruncing tanpa ada lubang. Nah, kalau yang trakea tadi kan ada lubang, yang trakeit ini tidak ada lubang, sehingga pengangkutannya itu berlangsung melalui pasang-pasangan noktah. Pasang-pasangan noktah ini pada 2 ujung trakeit yang saling menimpa. Nah, yang lubang-lubang kecil itu namanya noktah. Yang kedua ada serabut silem. Serabut silem ini terbagi menjadi 2, yaitu ada serabut silem dan serabut liboform. Nah, ini ada gambarnya juga. Yang ketiga ada parenkisilem yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang terakhir yaitu flum. Flum ini berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, flum ini terdiri atas sel tapis, sel pengiring, sel albumin, sel flum, dan serabut flum. Nah, ini ada gambarnya. Terdapat serabut flum, ada juga sel tapis. Nah, ada juga sel pengantar. Demikian materi yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kekurangan, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi